Di siang hari diperintahkan untuk menahan makan dan minum. Menahan hubungan suami istri. Ya. Di siang hari kita diperintahkan untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Tujuannya adalah sebagai bentuk ujian. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas atau saling nasihat menasihati tentang bagaimana agar bisa istiqamah beribadah di bulan Ramadan, tidak merasa berat, tidak merasa sulit. Tapi para hadirin sekalian dimuliakan Allah, perlu kita sadari kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dengan tujuan untuk beribadah. Beribadah hanya kepada Allah taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah hakikat kita atau tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beribadah. Begitu pula di dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji engkau, menguji kita semuanya. Siapa di antara kita yang lebih baik amal ibadahnya? Kemudian di akhir Allah mengatakan wa huwal azizul ghafur. Dan Allah taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Orang-orang yang diuji untuk diketahui siapa yang paling baik amalnya, dia akan mendapatkan balasan dari amal tersebut. Sehingga Allah taala menutup ayat ini dengan Al-Ghafur. Dalam artian Allah Ta'ala menciptakan kehidupan, kematian, menciptakan kita semua agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang-orang yang beramal, tentunya dia akan mendapatkan balasan dari amal yang ia kerjakan. Dan Allah Ta'ala Al-Ghafur,
Maha Pengampun. Seorang hamba berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Ta'ala, merasakan rasa lelah dan letih. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan Allah Maha Pengampun atas kekurangan-kekurangan yang ada. Seorang hamba telah berusaha, namun ketika didapatkan adanya kekurangan, Allah Al-Ghafur. Allah relakan. Tetapi tetap membalas kebaikan yang telah dia usahakan. Sedangkan orang-orang yang tidak menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, justru malah menjalankan apa yang dilarang. Ingat, Allah Al-Aziz wa huwal Aziz. Allah Maha Perkasa. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anil ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hambaku bahwa sungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ketika kita berada di puncak kelelahan dan keletihan, maka kembali ingat bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini memang untuk bercapek dalam ibadah. Untuk merasakan letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan ini, kehidupan kematian, Allah Ta'ala ciptakan sebagai bentuk ujian siapa di antara manusia yang paling baik amalnya, amal ibadahnya. Siapa yang paling baik amal ibadahnya, kualitasnya. Dan itu yang harus senantiasa kita kedepankan, kualitas ibadah sebelum kuantitasnya. Kualitas ibadah sebelum kuantitasnya. Ketika kualitas ibadah itu sudah baik, dan inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal azizul ghafur. Ya. Ini para hadirin sekalian. Maka ingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ujian yang diberikan kepada hamba adalah disyariatkannya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Manusia yang secara tabiatnya suka kepada makanan, kepada minuman, hubungan suami istri, cara tabiatnya demikian. Allah Ta'ala uji dengan kedatangan bulan Ramadan. Di siang hari diperintahkan untuk menahan makan dan minum. Menahan hubungan suami istri. Ya. Di siang hari kita diperintahkan untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Tujuannya adalah sebagai bentuk ujian. Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Di malam hari ada ibadah yang lainnya. Berdiri hampir 1 jam atau kurang daripada itu. Itu sholatul tarawih setelah maghrib isya. Kemudian pula kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan dengan segala macam ibadah yang ada di dalamnya ini sebagai bentuk ujian bagi hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Untuk itulah Ibnu Rajab mengatakan, wa'alam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahr Ramadan jihadan li nafsihi. Ketahuilah bahwa seorang mukmin berkumpul dalam dirinya di bulan Ramadan 2 jihad. Yang namanya jihad pasti ada ujian yang berat. Sebagaimana seseorang berjihad di medan perang, berjihad melawan musuh-musuh Allah, maka juga terdapat sesuatu yang harus kita perangi dalam diri, yaitu jihad melawan nafsu. Dan itulah medan perang seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jihadnya melawan nafsunya. Menahan diri di siang hari dan di malam hari dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dengan menjalankan apa yang disyariatkan. Wa'alam annal mu'min yazdami'u lahu fi syahr Ramadan jihadan li nafsi.
Ketahuilah bahwa seorang mukmin terkumpul dalam dirinya dua jihad. Untuk itulah bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan jihad. Bulan untuk berjihad. Dan namanya jihad, gak ada yang santai-santai. Yang namanya berjihad, tidak ada yang santai-santai. Pasti capek, pasti sangat letih. Untuk itulah, kalau kita lihat dari sejarah Islam, banyak futuhat, banyak jihad, peperangan terjadi di kapan? Bulan Ramadan. Bayangkan, berjihad memang betul-betul berjihad di medan perang di bulan Ramadan. Kita saat ini tidak banyak yang kita lakukan, banyak keluhan yang keluar dari diri kita yang lemah imannya ini. Capek ini segala macamnya. Dahulu sedang berpuasa, berpuasa sambil berjihad atau berjihad sambil berpuasa. Namun dijalankan itu dengan penuh ketaatan. Baik. Ada dua jihad yang terkumpul dalam diri hamba ketika di bulan Ramadan. Jihadun bin nahar, jihad ketika di siang hari yaitu dengan berpuasa, wa jihadun bil lail 'alal qiyam. Dan jihad di malam hari untuk qiyam. Salat, menghidupkan malam. Faman jama'a baina hadainil jihadain ufya ajruhu bighairi hisab. Siapa yang menggabungkan dua jihad ini maka pahalanya akan dipenuhi tanpa batas, tanpa hitungan. Untuk itulah sabar di bulan Ramadan itu atau bulan Ramadan itu mengumpulkan 3 kesabaran sebagaimana pernah disampaikan. Bulan Ramadan itu mengumpulkan 3 kesabaran sekaligus. Ibadah di bulan Ramadan mengumpulkan 3 kesabaran sekaligus. Yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam ketika puasa, bersabar. Ketika sholat malam, bersabar. Untuk sebagian orang yang tidak biasa itu dia akan merasa letih, capek. Ya. Meskipun sholat tarawihnya pun tidak terlalu panjang. Tapi untuk sebagian orang itu sudah merasa berat. Ya, sudah merasa berat. Ya. Ini para hadirin sekalian. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan atau yang bisa mengurangi pahala. Atau bahkan menghilangkannya. Kita diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut. Yang ketiga adalah sabar atas takdir yang tidak disukai oleh jiwa. Yaitu misalkan rasa capek tadi. Rasa lelah, rasa letih. Nah ini, para hadirin sekalian. Jadi di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang syariatkan di dalamnya, itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Yang barang siapa bisa menjalankannya dengan baik, maka dia mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan balasan dan ganjaran tanpa batas. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan bulan Ramadan itu terasa indah bagi orang-orang beriman. Itulah yang menjadikan mereka selalu rindu dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu seakan-akan memang event yang menjadikan hamba itu ingat akhirat. Ya, Ramadan itu adalah event yang menjadikan hampir seluruh manusia ingat akan akhiratnya. Ingat akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian dia menangisinya. Kemudian dia menyesalinya. Itu momen Ramadan. Ya, itu momen Ramadan. Yang mana hamba pada akhirnya akan berlomba-lomba untuk meraih akhirat. Mendapatkan kemenangan. Mencari cara untuk mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa di siang hari. Membaca Al-Quran siang dan malam. Di malam harinya mereka tarawih. Yang memiliki kelebihan, maka dia akan keluarkan hartanya untuk memperbanyak sedekah. Jadi memang hawa-hawanya itu menarik hamba untuk banyak melakukan ketaatan. Itulah momen mengingatkan manusia kepada akhirat. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan kepada hamba puasa Ramadan, Nabi SAW juga memberikan motivasi agar setelah Ramadan untuk mengerjakan puasa 6 hari. Lihat bagaimana magnet Ramadan itu yang selalu menarik hamba kepada ketaatan. Habis Ramadan masih ada ibadah yang lainnya.
Ya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang masa. Itu magnet-magnet yang luar biasa dari Ramadan yang selalu mengingatkan hambanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ketika disebutkan dalam hadis qudsi, Allah taala mengatakan kullu 'abdi ibn Adam lah al-hasanatu bi 'ashri amsalha illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu baginya 10 kebaikan yang semisalnya dengannya, semisal dengannya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa dan akulah yang akan membalasnya. Sudah pernah kita sampaikan bahwa ini salah satu yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar di balik ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amal yang lainnya. Amal yang disebutkan yang bisa diketahui oleh manusia, ganjaran yang akan diberikan 10 kebaikan. Dalam riwayat lain dilipatkan menjadi 700 kebaikan. Namun berbeda dengan puasa, fa innahu li. Puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Dalam riwayat yad'u ta'amahu wa syarabahu min ajri. Yang mana dia tinggalkan makanannya dan syahwatnya untukku. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita raih dari ibadah puasa atau bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama, kita semakin sadar bahwa setiap amal perbuatan itu selalu ada ganjarannya. Setiap amal perbuatan akan selalu ada ganjarannya. Sebagaimana kita tahu bahwa perbuatan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan atau amal saleh akan diberikan ganjaran kebaikan. Maka sama halnya dengan kejelekan. Setiap amal kejelekan, amal keburukan, maka akan diberikan ganjaran yang serupa. Sebagaimana di bulan Ramadan ini, semakin giat hamba melakukan amal kebaikan dan amal ketaatan, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladun ajran 'azima. Dalam surat An-Nisa 40. Jika kamu berbuat baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Jadi perbuatan hamba itu yang akan menjadi ukuran balasan yang akan dia dapatkan. Ketika amal kebaikan yang ia lakukan, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kebaikan pula sebagaimana dalil di atas. Kemudian yang kedua, puasa adalah jalan yang menghantarkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Puasa itu adalah ibadah yang dapat menghantarkan hamba kepada Rabb-Nya. Baik. Tadi disebutkan dalam hadis ya, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajri. Riwayat Imam Muslim. Setiap amal anak Adam itu dibalas dengan kebaikan 10 lipatnya. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia menahan syahwatnya dan menahan makan dan minumnya karenaku. Mungkin saja ada orang yang puasa, padahal tidak. Ketika dilihat orang lain, ketika di masjid, di tempat-tempat umum yang banyak orangnya, dia mengatakan bahwa dia puasa. Ditawarkan macam-macam, mohon maaf saya puasa. Tapi ketika di rumahnya dalam keadaan sendirian, tidak satu pun yang melihatnya, maka dia makan, minum. Ada mungkin orang yang demikian. Ya. Namun berbeda dengan
orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan meninggalkan makan dan minumnya karena Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menghantarkan dirinya kepada Allah. Lebih amal yang bisa lebih menghantarkan dirinya kepada Allah taala. Jadi perbuatannya itu murni untuk Allah. Itu amal ibadah puasa. Dan ini yang mengajarkan kita, mendidik kita agar setiap amal ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah puasa bisa memaksa seseorang untuk ikhlas, maka harapannya ibadah-ibadah lainnya pun demikian. Ya. Bahkan anak-anak kecil sekalipun ketika puasa dididik, ayo ada abi, nggak ada abi, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Ketika mereka sudah usia-usia tamyiz, diberikan pendidikan untuk beribadah puasa. Jadi memang betul-betul dididik untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini amal ibadah yang bisa menjadikan hamba semakin dekat kepada Allah taala. Amal ibadah yang bisa menghantarkan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan utamanya adalah agar kita mengamalkan ibadah ini untuk Allah. Ya, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya adalah sungguhnya di antara yang menjadi sebab kelapangan dan kegembiraan hati di bulan Ramadan ketika menjalankan ibadah adalah menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah. Masjid itu sebagai tempat ibadah dan akan berbeda suasana, tingkat semangat, ya, ketika menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah. Dan ini adalah kelapangan dan kebahagiaan yang seharusnya dicari dan dikejar oleh orang-orang yang beriman. Ketika dia di masjid, ketika dia di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah yang Allah taala syariatkan seperti salat berjamaah, diikuti dengan membaca Al-Qur'an, maka di situ dia akan merasakan ketenangan, ketentraman yang mungkin tidak dia dapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah dengan puasa atau ibadah puasa dan menahan makan, minum dan segala hal yang membatalkan, ini akan melatih dan mendidik kita agar bisa menahan hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi puasa menahan makan dan minum, dan itu pada dasarnya sesuatu yang dihalalkan, ya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan di bulan puasa, maka mudah-mudahan ini melatih dan mendidik hamba agar bisa menahan dari hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan di bulan-bulan yang lainnya. Baik para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berjanji untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang bersyukur atas segala macam kenikmatan dan orang-orang yang mengamalkan perintah-perintahnya. Dan Allah Ta'ala pun berjanji untuk mengadab orang-orang yang tidak pernah menjaga perintah dan larangan. Dalam artian menjauhi perintah, melakukan larangan. Menuruti tindakan syaitan atau bisikan syaitan. Meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak pada hari kiamat semua akan diminta pertanggungjawaban. Allah mengatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Janganlah kalian mengikuti perkara yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan ucapan akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Dalam surat Yasin ayat 66 Allah mengatakan, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang telah mereka perbuat. Dalam artian ini sebagai pengingat bahwa kelak semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan apabila mulut diam,
maka anggota badan yang lainnya pun akan membicarakannya. Disebutkan pula dalam surat Fussilat ayat 19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nar fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Nah, Allah Ta'ala berfirman, pada hari dikumpulkannya musuh-musuh Allah di neraka dalam keadaan berkelompok-kelompok hingga datang sebagai saksi atas mereka, yaitu pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka terhadap apa yang dilakukan selama di dunia. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kalian bersaksi atas kami? Maka Allah Ta'ala menjawab, maka mereka menjawab, Allah telah membuat kami bisa berbicara sebagaimana Dia membuat bicara segala sesuatu, dan Dia menciptakan yang pertama kali dan kepadanya lah kalian akan kembali. Semuanya pada hari sekalian akan diminta pertanggungjawaban. Mulut diam, maka anggota badan yang lainnya pun akan membicarakannya, melaporkan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia. Begitu pula di dalam hadis Nabi mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Qala alaihi salatu wassalam, thaqilatka umuka ya Mu'adz. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Nabi, kata Mu'adz, apakah kita akan diazab karena apa yang telah kita ucapkan? Maka Rasulullah SAW sabda, ya, saqilatka ummuk, wahai Mu'adz, bukankah seorang itu diseret atas wajahnya atau di atas batang hidungnya karena ucapan lisannya? Para hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dalil ini semua menunjukkan bahwa semua amal kita kelak di hari kiamat itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Semua amal yang pernah kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini. Kelak semua amal ibadah kita atau apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin berkelak atau mengatakan dia akan diam, mulutnya bungkam ketika ditanyakan tentang apa yang pernah ia lakukan, tapi berdasarkan dalil-dalil di atas, bahkan anggota tubuh, kulit, ya, pendengaran dan penglihatan semua akan berbicara. Akan berbicara. Melapor bagaimana ia digunakan di dunia. Apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala? Apakah digunakan untuk ketaatan atau malah justru digunakan untuk kemaksiatan? Apakah digunakan untuk ketaatan atau malah justru digunakan untuk kemaksiatan? Nah, semuanya akan diminta pertanggungjawaban, ya. Dan jangan sampai karena tidak baiknya kita dalam mengamalkan atau menggunakan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita hidup dunia, menjadikan hamba di hari kiamat kelak akan betul-betul merugi. Kehilangan segala macam kebaikan karena kelalaiannya, mendapatkan keburukan-keburukan karena kelalaiannya. Baik, para hadirin sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Nah, di antara pelajaran dari ibadah puasa adalah bahwa kita dididik dengan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk memiliki bekal ketakwaan. Sebagai bekal kita untuk meniti perjalanan kepada akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena semuanya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun ya ulil albab. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berpikir. Nah, di bulan Ramadan
di bulan Ramadan, itu diantaranya adalah ibadah puasa, tujuan disyariatkannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya arti takwa, menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah wa tarku ma'asillah ala nuri minallah makhaf iqabillah atau makhaf adzabillah. Bertakwa itu adalah mengamalkan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk darinya dan mengharapkan pahala. Dan takwa itu meninggalkan kemaksiatan atas petunjuk dari Allah taala dan atas dasar takut kepada azabnya. Inilah bekal yang utama yang harus dimiliki hamba agar menyelamatkannya kelak pada hari kiamat. Ya, agar menyelamatkannya kelak pada hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Kita diminta untuk banyak memiliki bekal. Sebagaimana seseorang dalam meniti kehidupan ini perlu bekal. Safar, bekal, ini semua bekal. Nah, bekal utama kita untuk selamat menuju akhirat adalah dengan berbekal ketakwaan. Dan itu bisa kita raih dan itu bisa kita dapatkan di bulan puasa. Ya, karena memang tujuan syariat ibadah puasa adalah agar meraih ketakwaan. Ya. Dan konsekuensi dari itu semua adalah mendidik hambanya untuk betul-betul bisa menahan diri dari apa yang Allah Ta'ala haramkan di sepanjang masa, sepanjang usianya. Kemudian bisa menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengan sebaik-baiknya. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya para hadirin sekalian bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka kesempatan yang Allah berikan ini kita berusaha untuk memaksimalkan diri dalam menjalankannya. Dan bayangkan kalau seandainya ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Ya. Bayangkan kalau seandainya ini adalah kesempatan terakhir. Andaikan ini Ramadan terakhirku. Apa yang Anda lakukan? Seseorang yang divonis bahwa bulan ini adalah akhir usia Anda. 2 bulan ini adalah akhir usia Anda. Apa yang ia lakukan? Maka dia akan memaksimalkan ibadah tersebut atau waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah. Dan dia tidak mempedulikan. Dia tidak mempedulikan rasa letih, rasa capek. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya selamat setelah mati. Jika seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, apa yang seharusnya kita lakukan? Dan seyogyanya setiap kali kita beribadah, hal ini selalu dihadirkan. Jika seandainya ini adalah ibadah terakhir, sholat, puasa, dan yang lain sebagainya. Ini yang akan mendorong hamba untuk lebih semangat dan memaksimalkan ibadah tersebut. Ramadan, andaikan ini adalah Ramadan terakhir, apa yang harus dilakukan? Maka di setiap ibadah yang ada di dalamnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya dengan baik. Di bulan puasa, di balik puasa, tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi dia menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Dia berusaha untuk menjalankan setiap ibadah kepada Allah Ta'ala dengan maksimal, dimulai dari membaca Al-Quran. Ya. Dia berusaha untuk menghatamkannya, dan kita tahu bagaimana giatnya dan gigihnya para salafus saleh terdahulu dalam membaca Al-Quran. Seperti Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau menghatamkan Al-Quran biasanya di luar Ramadan itu sepekan sekali. Masuk Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir semalam sekali. Ini lihat bagaimana sadarnya para salafus saleh terdahulu di dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, terutama dengan Al-Qur'annya atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi para hadirin sekalian, kita sudah didukung, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu.
Ini kan sebenarnya momen yang memang paling pas, ya, yang sangat-sangat mudah bagi hamba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Sudah dibukakan segala macam pintu kebaikan di Ramadan, dimulai dari baca Qur'annya, kemudian puasa, sholat malamnya, ya, sedekah-sedekahnya, membukakan puasa, satu orang dapat pahalanya, dua orang dapat dua pahala. Dalam artian peluang yang sangat besar. Kemudian Allah Ta'ala dukung syaitan yang suka mengganggu manusia, yang menghalangi hamba untuk berbuat ketaatan pun dibelenggu oleh Allah Ta'ala dengan segala macam tafsirannya. Maka seharusnya ini yang menjadikan hamba itu semakin mudah untuk melakukan ketaatan, semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini para hadirin sekalian, seharusnya ini yang menjadikan hamba semakin sadar. Banyak-banyaklah melakukan ketaatan. Banyak-banyak melakukan ketaatan. Berhenti dari keburukan. Ya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Yang mencari kebaikan maka menghadaplah kepada Allah dengan ketaatan, dan yang sebagai pencari keburukan maka berhentilah. Walillahi utaqa minan nar. Dan Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka, wa dzalika kullu laila, dan itu setiap malamnya. Ya. Apalagi nanti di akhir Ramadan itu ada terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Yang mana Nabi SAW di 10 hari terakhir yajtahid fi ashr ma la yajtahid fi ghairiha. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir itu beliau betul-betul bersungguh-sungguh. Betul-betul bersungguh-sungguh. Ya. Tidak sebagaimana malam-malam atau hari-hari yang lainnya. Dan apalagi sebagaimana kita ketahui bahwa ikhtitam, penutup itu sebagai penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, amal yang akan dilihat, yang akan ditengok itu akhirnya. Sebagaimana di dunia saja seringkali kita menganggap ini ada orang baik. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan buruk. Yang diingat apa? Keburukannya. Yang diingat keburukannya. Ya. Maka dalam agama kita, dalam Islam, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Penentu. Apakah seorang ini telah melakukan kebaikan atau tidak, itu dilihat daripada akhirnya. Dalam hadis disebutkan, innal abada la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang hamba yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Sampai dekatnya antara dirinya dengan surga itu tinggal satu hasta. Satu jengkal. Ternyata fayasbiqu alaihi alkitab, catatan takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amal ahli neraka dan kemudian dia masuk ke dalamnya. Nauzubillah. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sampai-sampai mungkin manusia di sekitarnya menganggapnya ini sudah neraka ini. Saking buruknya, saking jeleknya perbuatannya. Ternyata fayasbiqu alaihi alkitab. Dicatat takdir, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita tidak tahu kapan akhir hayat kita. Untuk itulah di setiap waktu, di setiap saat kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan. Jika seandainya ini Ramadan terakhir, seandainya ini kesempatan terakhir, maka mudah-mudahan kita bisa betul-betul memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, agar dia menjadi penutup yang baik bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.